Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Wahyu Nursukma, NIM 1720401000003. Saya dari Prodi Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya dengan judul Pelaporan Terjadinya Suatu Tindak Pidana. Pendahuluan, pelaporan terhadap terjadinya suatu tindak pidana merupakan salah satu mekanisme penting dalam sistem hukum untuk memastikan keamanan dan perlindungan masyarakat. Tindak pidana dapat meliputi berbagai bentuk, dari kejahatan kecil hingga kejahatan yang lebih serius, seperti pencurian, penipuan, atau kekerasan. Dalam konteks kepolisian, pelaporan tindak pidana menjadi langkah awal yang sangat vital dalam proses penegakan hukum. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan penangkapan pelaku, tetapi juga dalam memberikan perlindungan kepada korban serta mencegah kejahatan lebih lanjut. Namun proses pelaporan ini tidak selalu berjalan lancar, terutama ketika melibatkan oknum-oknum yang seharusnya bertanggung jawab atas pelayanan publik. Pelaporan terjadinya suatu tindak pidana merupakan pilar utama dalam sistem hukum yang berfungsi untuk memastikan keadilan dan keamanan dalam suatu masyarakat. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan interaksi kompleks antara individu, lembaga penegak hukum, dan norma-norma sosial, tetapi juga mempengaruhi efektivitas dari proses penegakan hukum secara keseluruhan. Dalam konteks global yang terus berubah dan kompleksitas yang semakin meningkat, pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat untuk melaporkan tindak pidana menjadi semakin penting. Pentingnya pelaporan tindak pidana tidak hanya terletak pada aspek pencegahan kejahatan, tetapi juga dalam memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan, serta dalam menjaga ketertiban sosial secara umum. Namun realitas menunjukkan bahwa tidak semua tindak pidana melaporkan ke pihak berwenang. Ada beberapa faktor sosial, psikolog, ekonomi, dan hukum yang mempengaruhi apakah seseorang atau kelompok masyarakat akan memilih untuk melaporkan. Dalam kajian ini, saya akan menyelidiki secara mendalam mengenai dinamika di balik proses pelaporan tindak pidana melalui pendekatan metodologis yang bersifat empiris. Saya akan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi keputusan masyarakat dalam melaporkan kejahatan. Dengan strategi penegakan hukum dapat disesuaikan untuk meningkatkan tingkat pelaporan tindak pidana. Kajian ini tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan. Dengan memahami motivasi, hambatan, dan dinamika pelaporan tindak pidana, pemerintah dan lembaga penegak hukum yang merancang dan menerapkan strategis yang lebih efektivitas dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melawan kejahatan. Langkah-langkah ini tidak hanya akan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi hukum, tetapi juga akan berpotensi untuk mengurangi tingkat kejahatan dengan cara yang lebih holistik dan berkelanjutan. Pertanyaan penelitian, apa pentingnya pelaporan terjadinya suatu tindak pidana dalam konteks penegakan hukum di Indonesia? 2. Bagaimana peran teknologi dan media sosial dalam memfasilitasi atau mempengaruhi pelaporan tindak pidana? Apa implikasi dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum terhadap tingkat pelaporan tindak pidana? Metode saya yang buat metode empiris, pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data empiris atau berdasarkan pengalaman langsung atau pengamatan nyata. Pendekatan ini digunakan untuk memvalidasi atau menguji hipotesis, teori, atau fenomena dengan menggunakan bukti-bukti yang dapat diamati, diukur, dan dianalisis secara objektif. Metode empiris sering digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu sosial, ilmu politik, psikologi, dan ilmu hukum, untuk menyelidiki masalah-masalah yang kompleks dalam konteks nyata. Pembahasan. Acara pidana formil adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan hukum material atau hukum pidana, dan hukum yang mengatur tata cara melaksanakan atau mempertahankan hukum pidana material atau keseluruhan. Aturan hukum yang mengatur bagaimana negara menggunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk memidana atau membebaskan pidana.
Pelaporan tindak pidana merupakan proses di mana individu atau pihak yang berwenang memberitahukan kejadian kejahatan kepada lembaga penegak hukum. Konsep ini melibatkan pengidentifikasian, pengumpulan bukti, dan pemberitahuan kepada pihak berwenang untuk tindak lanjut lebih lanjut. Tujuan utamanya adalah untuk memulai proses penegakan hukum yang adil dan efektif, serta memberikan keadilan kepada korban kejahatan. Proses pelaporan tindak pidana meliputi beberapa tahapan penting yang dimulai dari pengamatan atau pengalaman langsung terhadap kejahatan pelaporan kepada pihak berwenang, penyelidikan oleh lembaga penegak hukum, hingga proses peradilan. Langkah-langkah ini berbeda tergantung pada jenis kejahatan, tingkat keparahan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Johnson 2018, kecepatan dan keakurasi dalam pelaporan sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum dalam menanggapi dan menyelesaikan kasus. Lembaga penegak hukum seperti kepolisian, jaksa, dan pengadilan memang berperan krusial dalam proses pelaporan tindak pidana. Kepolisian bertanggung jawab untuk menerima laporan, menyelidiki, dan menangkap pelaku kejahatan, sementara jaksa bertugas untuk menuntut kasus tersebut di pengadilan. Brown 2019, sistem peradilan kemudian mengambil peran dalam memberikan keputusan yang adil berdasarkan bukti yang ditemukan. Pelaporan tindak pidana memiliki dampak yang signifikan baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum, proses ini memastikan bahwa pelaku kejahatan ditangkap dan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Sementara secara sosial, pelapor dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan kejahatan yang ada di sekitar mereka dan menggalang dukungan untuk pencegahan kejahatan. Green 2018. Namun ada juga tantangan terkait dengan perlindungan saksi, kerahasiaan, dan keamanan mereka. Studi kasus dari berbagai negara dan konteks akan memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang berbagai aspek pelaporan tindak pidana. Kasus-kasus ini mencakup tantangan keberhasilan dan inovasi dalam penanganan kejahatan oleh lembaga penegak hukum, serta dampak terhadap masyarakat dan sistem hukum. Analisis terhadap kasus-kasus ini akan menggambarkan bagaimana proses pelaporan dapat diperbaiki dan dioptimalkan untuk masa depan. Pelaporan tindak pidana di Indonesia adalah proses krusial dalam menjamin keadilan, menanggapi kejahatan, dan memperkuat sistem hukum secara keseluruhan. Dalam konteks yang kompleks dan beragam ini, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat untuk melaporkan kejahatan, serta tantangan yang dihadapi dalam proses pembahasan ini akan menguraikan faktor-faktor tersebut, tantangan yang dihadapi, serta implikasi bagi kebijakan publik di Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaporan tindak pidana di Indonesia. 1. Kepercayaan terhadap kepolisian. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian Indonesia memainkan peran penting dalam keputusan untuk melaporkan kejahatan. Penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan ini bisa dipengaruhi oleh transparansi, responsivitas, dan profesionalisme dari pihak berwenang. 2. Ketakutan akan balasan dari pelaku. Kekhawatiran akan membalas dari pelaku kejahatan seringkali menjadi hambatan dalam pelaporan. Studi oleh Widarti 2017 menyoroti pentingnya perlindungan bagi korban dan saksi untuk mengatasi ketakutan ini. 3. Ketersediaan bantuan hukum. Akses terhadap bantuan hukum yang memadai juga mempengaruhi kemauan untuk melaporkan kejahatan. 4. Stigma sosial. Stigma terhadap status sebagai korban atau saksi kejahatan dapat menghambat pelaporan kepolisian. Tantangan dalam proses pelaporan di Indonesia, nomor 1, kurangnya kesadaran hukum. Banyak masyarakat Indonesia belum sepenuhnya mengerti prosedur pelaporan dan hak-hak mereka dalam konteks hukum yang kompleks. 2. Keterbatasan sumber daya. Lembaga penegak hukum sering kali menghadapi tantangan dalam hal sumber daya manusia, teknologi, dan keuangan yang mempengaruhi respon terhadap laporan kejahatan. 3. Proses hukum yang lambat. Proses hukum yang lambat dan birokrasi yang kompleks dapat menjadi penghalang bagi mereka yang ingin melapor kejahatan. Implikasi kebijakan dan strategi perbaikan. Untuk meningkatkan tingkat pelaporan tindak pidana di Indonesia, beberapa strategi kebijakan dapat dipertimbangkan. 1. Penguatan kepercayaan publik, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas lembaga penegak hukum untuk membangun kepercayaan masyarakat. 2. Pendidikan hukum dan kesadaran masyarakat.
Mengembangkan program pendidikan hukum dan kampanye kesadaran untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses hukum dan hak mereka. 3. Perbaikan aksesibilitas dan dukungan bagi korban, meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan bantuan hukum dan dukungan psikologis bagi korban untuk memperkuat kemauan mereka dalam melakukan kejahatan. Manfaat penelitian. Nomor 1, peningkatan efektivitas penegakan hukum. Penelitian dapat membantu dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat untuk melaporkan tindak pidana. Dengan demikian, penegak hukum dapat meningkatkan strategi mereka untuk mendorong lebih banyak orang melaporkan kejahatan sehingga meningkatkan efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan. 2. Peningkatan responsivitas sistem hukum dengan memahami lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaporan tindak pidana. Penelitian dapat membantu dalam merancang kebijakan yang membuat sistem hukum lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Misalnya dengan meningkatkan aksesibilitas atau dukungan bagi korban untuk melaporkan kejahatan. Ini referensi yang saya pakai. Ada 15. Sekian presentasi dari karya ilmiah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.